خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومي ذلت لهيبته جميع خصومي يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضائي كمطلوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بأكرام أحبابه. صلى الله على سيدنا محمد رسوله المجتبى والنبي المجتبى وعلى آله وعطرته الطيبين وعلى أصحابه وأمته أجمعين وبعد. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib, wabil khusus para habaib yang hadir pada saat ini. Yang pertama yang ulun muliakan Habib Muhdar Al-Hamid, yang ulun muliakan Habib Ahyar Asghaf, Habib Aqil Asghaf, Habib Qadir Asghaf, Habib Yamin Al-Idrus, Habib Lutfi Asghaf, para asatiz kita, Guru Yunus, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Husna, Guru Syarwani, pimpinan Majelis At-Tazkiyah, Guru Basit. Kebetulan ulun mungkin 25 tahun lebih mungkin hanyar batamu lawan pian lawan sidin di sini karena sama-sama di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Ternyata dari dahulu sampai sekarang sesengotnya belum tumbuh lagi. Yang ulun hormati Ustadz Muhdi, Guru Zainal, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, Guru Muhammad Yusuf. Mohon maaf segitu saja catatannya. Yang kada disambat ulun minta ridha dan minta maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian,
yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ulun lanjut, ini kalau jam Palangkaraya jam 8, di sini sudah jam 9 lewat 10 menit. Ulun diberi waktu berapa menit ceramah? Pembawa acara berapa? 2 jam jar. Katahuan mahir badom wawane. Amun kada mangguplah hanya rampihan. Kalau 2 jam tuh mah ajab ngarannya. Kalau 2 jam pian yang puas, ulun yang lemas kira-kira. Yang kedua, ulun sedikit klarifikasi sedikit. Ulun ini memang tinggal di Palangkaraya. Cuma asli ulun ni Amsterdam. Amuntai sedikit tak dalam. Abah Lampihung, Mama Halabiu. Dan Halabiu itu masih di Indonesia. Kebetulan status alhamdulillah bujang ba anak 4. Jadi ulun ini ceramah mungkin tadi ulun takuni banyak orang hulu sungai di sini. Jadi mohon maaf ulun kadang-kadang bercampur dengan bahasa Banjar karena ulun bahasa Indonesia ini ngalih sedikit. Nanti kamu terjerungkup mengalih juga ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Yang pertama tentunya kita selalu dan selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita akui ataupun tidak kita akui. Kita sadari ataupun tidak kita sadari, rasanya terlalu banyak nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga sampai pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sisa-sisa umur yang sedikit ini, kesehatan dan kelapangan yang Allah berikan ini bisa kita gunakan dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dan kita berharap nantinya tatkala roh kita diambil oleh Allah, tatkala kita menghadapi goncangan syakaratul maut yang begitu dahsyat, kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum ulun berbicara tentang subtema pada malam hari ini, sedikit ulun menyampaikan di dalam sebuah kitab Madarijus Su'ud Syarah Ad-Dibai dikatakan begini: man jama'a li maulin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu yaumal qiyamah ma'asy syuhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Dikatakan di dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah Ad-Dibai, man jama'a, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, keluarganya diundang, saudaranya diundang, subhanallah, para habaib zuriat Rasulullah diundang, guru-guru kita diundang. Untuk apa? Memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahayya lahum ta'aman, disediakan makanan ala kadarnya. Dan alhamdulillah ulun lihat banyak makanannya. Cuma ulun belum dapat lagi nasi kotak. Alhamdulillah. Kenapa? Karena syarat yang kedua disediakan makanan ala kadarnya. Karena dulu ada cerita. Boleh kada ulun bekesah? Boleh kada bekesah? Boleh kada boleh ulun tatap bekesah? Dulu ada cerita, mohon maaf, acara ini begitu panjang benar acaranya. Sebelum maghrib orang berkumpul. Habis sembahyang maghrib berjamaah dilanjutkan dengan salat hajat. Selesai salat hajat baca yasin.
selesai yasin tahlil, selesai tahlil salat isya, habis salat isya dikira orang makanan, basambung kurang maulid al-habsyi, maka catuk terus. Jadi jamaah jam 9 belum tuntung jo mulai jam 5. Jadi jari jamaah bulikah kadakah handak bulik kalau minta bini kada masak, selang aja tunggu aja sudah. Alhamdulillah setengah 10 selesai. Taqabbalallahu minkum. Jari jamaah pacangang makanan nih. Dasar bujur yang keluar pertama guru basitai kobokan. Pakacawan kalau bahasa Inggrisnya. Yang kedua keluar lap, nah jurang ayam bepukah jelas dengan ini. Yang ketiga aneh keluar minyak lawan bawang jurang apa ini? Jadi jari jamaah apa? Ujar tuan rumah jangan banyak pander, sapiring berdua. Kenapa jari jamaah? Bawa urutan aja lagi, jar harus urunya bawa urutan aja lagi. Insya Allah malam ini kita kada bawa urutan, ini banyak benar makanannya alhamdulillah. Jadi dikumpulkan, disediakan makanan ala kadarnya. Yang ketiga apa? Wa amila ihsanan, berbuat baik. Insya Allah malam hari ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Pertama niat kita ingin bersilaturahim. Yang kedua niat kita ingin menghidupkan syiar agama Islam. Di sini kita memuji Rasulullah. Di sini kita bersalawat kepada Rasulullah. Di sini kita mendengarkan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ini adalah perbuatan yang baik. Insya Allah diridai oleh Allah dan diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulun bapasan lawan pian, tolong kalau hadir ke Maulidir Rasul, kalau kawa kada usah main HP dahulu. Ini orang HP jadi picik, istirahat dulu. Karena diakui kada diakui kita ini mulai bangun guring sampai guring kembali HP aja. Bujur kada? Mengaku seorangan ha? Mohon maaf dan pian diakui kada diakui nih gara-gara HP munisan dalam rumah tangga kita, mengganggu keakraban anak dengan kuitannya, mengganggu keakraban tamu dengan tuan rumahnya. Coba contoh, kadang-kadang betatai dua laki bini betatai setengah jam, kada ada bepander berdua masing-masingnya no. Bujur kada? Dahulu ulun ingat benar bila abah kita itu bulik, ulun ingat benar mengapung assalamualaikum jar kuitan mengapung mencium tangan apa yang pian bawa bah. Wah ini kakanakan kita assalamualaikum kada deheraninya jinguk jadi kamar. Nah. HP aja dibicik. Bujur kada? Kadang-kadang dua laki bini, mohon maaf, di kalambu. Ingatnya bininya diam mah. Di kalambu, seikung hadap sana, seikung hadap sini, imbahnya drop, hanya bapalukan. Dan yang lebih miris dulu lihat, banyak orang kada beadab gara-gara HP ini. Apa kada beadab? Tamu datang kita memicik HP kada beadab. Babinian dipanderi laki, micik HP aja kada beadab. Mohon maaf, apalagi di Maulidir Rasul bersalawat, baca Al-Quran yang disampaikan sirah nabawi, kita main HP kada beadab lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Malik menurut riwayat selama di Madinatul Munawwarah beliau tidak pernah pakai sandal, pakai cekeran saja. Kenapa? Karena tidak merasa beradab pakai sandal. Kenapa? Karena ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik kalau tamunya itu datang ingin menanyakan masalah fikih, masalah tauhid, beliau cepat-cepat menemui tamunya. Apa kabar? Beliau jelaskan. Tapi kalau tamunya datang ingin menanyakan satu hadis daripada Rasulullah SAW, beliau tidak langsung keluar. Beliau mandi dulu, memakai pakaian yang indah, memakai imamah, lalu beliau menghadapi tamunya. Kenapa? Karena yang ditanyakan satu hadis yang keluar dari mulut suci Rasulullah SAW. Maka jangan tidak punya adab di majelis ini. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, lalu dia sediakan makanan ala kadarnya, lalu dia
memperbuat sesuatu yang diridai oleh Allah. Apa yang dijanjikan? Ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'asyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka orang yang demikian nanti akan dibangkit di hari kiamat beserta orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah 10 menit sudah. Ulun tadi batakun 45 menit ya jajar. Jadi sisa berapa lagi nih? 35 menit. Bila kelebihan gutil ulun, insya Allah nulawasi lagi. Malam hari ini ulun ingin menyampaikan satu hadis qudsi saja. Mudah-mudahan nanti menyambung dengan tema kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata beliau, ada 3 golongan manusia yang sangat aku cintai dan sangat aku sayang. Kalau kita dicintai oleh Allah, kalau kita disayangi oleh Allah, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, kita akan mendapatkan kebahagiaan batin, kita akan mendapatkan ketentraman dalam hidup dan kehidupan kita, dan insya Allah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini termasuk 3 golongan ini. Ada berapa Pak? Ada berapa Pak? Nah kada mendengar so ada berapa Pak? Ada 3. Ini harus dipanderi. Bila kada dipanderi bisa ke Sidratul Muntaha. Batunduk aja memberi muar nyata-nyata guring babaya digarak kisah pembacaan. Bapak dah pada guring ranai. Akal palui juga. Ada berapa? Yang pertama, orang yang sangat aku cintai kata Allah adalah ahlat tawabin, adalah orang yang gemar bertobat kepadaku kata Allah. Tobat itu kan asal kata taba yatubu taubatan, artinya kembali kepada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Karena kita akui ataupun tidak kita akui, kita sadari ataupun tidak kita sadari, rasanya terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Berapa juta kali mata kita memandang yang haram, berapa juta kali telinga kita mendengar yang haram, berapa juta kali mulut kita berkata yang haram. Bahkan kalau kita boleh jujur, apa yang kita makan saat ini tidak semuanya yang halal, kadang-kadang bercampur dengan yang subhat, bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dosa hati kita. Di sini ada sombong, di sini ada ria, di sini ada gila dengan pujian dan lain sebagainya. Tapi yakinlah, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah, Allahu Ghafurur Rahim, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mohon maaf, ini menurut persepsi ulun lah. Kita ini kadang-kadang dosa banyak, maksiat banyak, ibadah terlalu sedikit. Bujur kada? Sudah maksiat banyak, dosa banyak, ibadah terlalu sedikit, sudah sedikit kada sempurna pulang. Apa contohnya Pak? Mohon maaf, kita kadang-kadang rancak sembahyang itu kadang-kadang intil, kadang-kadang johor paparak asar, kadang-kadang asar paparak maghrib, kadang-kadang maghrib paparak isya, kadang-kadang isya paparak subuh, kadang-kadang subuh paparak johor bakaramat kawannya. Doa mah anduh-anduh anak sugih, anak murah rezeki, subuh malayur. Mohon maaf, kita ini coba kadang-kadang kita ini dari dulu salaf kita ini kadang-kadang kayak itu intil benar. Intil bebaya sangkut. Hari Jumat aja masbuk. Bakaramat kawannya.
Jumat aja masih sibuk. Maka sudah terlambat datang mencucuk pentol pulang bari muar bener. Cangkal becari. Turun bayi sukan bulik kamarian. Sembahyang kadet jakapang sugih kade sugih aja juga. Mohon maaf kita ini sembahyang kadang-kadang rancak intil. Sudah sembahyang kita ini intil, mohon maaf kita ini sembahyang capat pulang. Bujur kada? Ya Allah, sembahyang hilang di tikungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah itu ada lagi subhanallah. Benes. Kecapatan. Ini ulun kada tahu di musala ini. Tadi ulun sembahyang di masjid apa yang ganal tuh? Masjid Agung. Tuh kayak rumah ulun. Rencana aja, Bang, gitu lah. Jadi kalau di situ tadi ulun lihat alhamdulillah, tapi ulun lihat kadang-kadang dilanggar nih, ulun kada tahu siapa yang melajari, kada tahu. Aneh kadang-kadang kasihan imam tuh nih, coba bila maghrib lah subuh lihat ya. Imam tuh membaca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma tasalam. Bepaling imam habis. Ada bertiga lagi yang asam urat, yang hendak mati seikong. Lainnya bulikan aja. Ulun kada tahu di sini ini yang di Palangkaraya. Kalau di sini banget lagi nih. Cuma kadang-kadang ulun lihat salah imam juga. Kenapa jadi salah imam? Tahu lah. Imam waktu itu menjulung mikrofon ke belakang bila berdoa tuh orang takutan. Al-Fatihah. Gatar kawan. Baik bulik kah? Bujur kan? Makanya imam bila Al-Fatihah itu diitihi yang di belakang tuh. Inya kada semua yang bagamis bisa baca doa. Kada semua buku haji bisa Al-Fatihah yang dijulung-julungnya sidin daripada kusupan baik bulik kah? makanya bahari ada kisah orang datang umrah ngarannya hanya datang umrah bagamis besorban pakai tasbih minyak harum hajar aswad sangak mencium ini luar biasa. Sekalinya pas ustadznya kada datang dilihat orang potongan kayak ustadz, dia orang pian aja baca doa situ aja sidin, pian aja situ aja sidin, pian aja situ aja di sidin, pian aja bakal haisin keluar kita bakal haisin sidin. Kembali kita ini mohon maaf dosa banyak maksiat banyak ibadah terlalu sedikit. Sudah sedikit ibadahnya kada sempurna. Contohnya apa? Sembahyang capat. Yang kedua kadang-kadang intil. Padahal dalam kitab Al-Kabair pernah suatu saat tatkala Rasulullah SAW salat beserta para sahabatnya, ada seorang pemuda yang salatnya begitu cepat. Maka kata Rasulullah, apakah engkau melihat pemuda yang salat tadi? Iya ya Rasulullah, kalau dia meninggal dunia tidak termasuk milah agamanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sembahyangnya begitu cepat. Di akhir waktu sembahyangnya cepat, kada husyuk ke pulang kita nih. Bujur kada? Apalagi mun bebinian nih, ulun yakin isya teh kada husyuk sembahyangnya. Kenapa? Allahu Akbar. Baju yang mana dipakai inilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jilbab kuning aja gini sudah nih. Ihdinas siratal mustaqim. Makanannya apa lah. Dan kita ini diakui kada diakui rancak yang bingung rakaat tuh rancak. 2 kah 3 kah? 2 kah 3 kah? Ada lagi yang sakti imam lawan makmum sampai yang isya 5 rakaat. Mahayal kali duanya. Kita ini mohon maaf ibadah terlalu sedikit, maksiat terlalu banyak. Maka benarlah di dalam kitab Fathul Majid engkau tidak mungkin masuk ke dalam surga dengan amalmu, dengan ibadahmu, tetapi engkau masuk surga karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Dalilus Sailin, syarat tobat nasuha itu ada 3 macam. Jadi syarat tobat nasuha itu ada 3 macam. Ada berapa? Ada 3 macam. Jadi syarat tobat nasuha itu ada 3 macam. Jadi syarat tobat nasuha itu ada 3 macam. Lu memikirkan gak ingat lagi nah. Yang pertama, al-iqla'u 'anil dzanbi fil hadir. Hendaklah engkau berhenti melakukan dosa saat ini juga. Jangan menunggu nanti-nanti, jangan menunggu hari tua, jangan menunggu pensiun, jangan menunggu kada sibuk. Kenapa?
karena kita tidak tahu kapan roh kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak? Kalau ada salah ini tolong koreksi guru basitlah para habaib. Kalau tidak salah ada di dalam kitab Hikam. Ulun kada ingat hikmah yang keberapa, ada kalimatnya begini kalau tidak salah. Tolong dikoreksi nantilah, tapi jangan ini habis bulik kan hanya dipadahkanlah. Karena terganggu ulun ceramah. Ada kalimatnya begini, ihalatukal a'mala ala wujudil faragi min ru'atin nafsi. Kalau tidak salah kita dalam kitab Hikam. Menunda-nundanya engkau beramal dengan kesempatan yang Allah berikan kepada engkau, itu menandakan kebodohannya diri engkau. Kenapa dikatakan bodoh? Karena orang yang menunda-nunda beramal, orang yang menunda-nunda bertobat kepada Allah, seakan-akan dia tahu kapan rohnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bacangan matihan semua. Bujur kada? Bujur kada? Amun ulun mati ini ikhlas dan siap. Pian badahulu. Ulun badudi kada bapak. Atau dibalik ulun badudi, pian badahulu kada bapak aja juga. Atau ulun badahulu menyembahyangkan pian kada bapak aja juga. Ini kita ini bacangan matian semua. Kata Rasulullah apa? Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun aja, jarang lebih daripada itu. Lihati, Rasulullah meninggal usia berapa? 63 tahun. Abu Bakar meninggal usia berapa? 63 tahun. Sidina Umar meninggal usia berapa? 63 tahun. Sidina Utsman meninggal usia berapa? Jangan 63 terus. 80 tahun sekian. Sayyidina Ali meninggal usia berapa? 63 tahun. Guru sekumpul meninggal usia berapa? 63 tahun. Ulun kada mengerti rahasia 63 tahun, tapi yang pasti kalau malam ini umur pian 62 tahun 11 bulan. Hati-hati itu aja. Ya Allah, kita ini bacangan matian. Makanya orang beriman yang cerdas itu, orang beriman yang cerdas itu, dia selalu berpikir, kaifa namut? Kaifa namut? Bagaimana nanti aku mati? Bagaimana nanti tatkala rohku diambil oleh Allah? Bagaimana nanti tatkala aku menghadapi goncangan syakaratul maut yang begitu dahsyat? Bagaimana nanti tatkala jasadku terkujur kaku? Bagaimana nanti tatkala aku dimasukkan ke liang kubur yang begitu sempit, gelap, sendiri, tidak ada yang menemani, ditimbun dengan tanah, diinjak, gelap di atas kegelapan. Itulah rumah masa depan kita semua, dan semua kita pasti akan mati. Benar atau tidak? Kita kada usah membayangkan kubur. Ibu-ibu itu mohon maaf, kita gin kadang-kadang di rumah itu nah mati lampu di rumah seorangan, mati lampu, angin ribut, kilat menyambar-nyambar, kadang-kadang kita takutan benar, padahal masih bisa bahar, tahu pian bahar, masih bisa meraba, masih bisa berjalan, masih kawa minta hidup akan genset lawan anak, lawan laki. Kadang-kadang kita takutan, bagaimana dengan kubur yang begitu sempit, gelap, sendiri, tidak ada yang menemani, dan semua kita pasti akan mati. Mohon maaf, itulah yang diceritakan seorang ulama besar, adalah Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini nama asli beliau Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Tirmiz itu nama daerah beliau, itu bagian Iran dekat Sungai Jayhun. Nama beliau asli adalah Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Karena dalam kaidah bahasa Arab, kalau hendak memperkenalkan daerah itu gampang. Andaki alif lam di mukanya, ujungnya andaki ya nisbah. Contoh Syekh Arsad Al-Banjari, artinya Syekh Arsad orang Banjar. Syekh Ahyad Al-Bogori, artinya Syekh Ahyad orang Bogor. Syekh Nawawi Al-Banteni, Syekh Nawawi orang Banten. Yang alih orang Amuntai. Kalau Amuntai kada usah dibuat alnya kada bagus.
Misalnya ulun Muhammad Al-Ghifari Al-Amuntayi kan bagus waduh sagin. Ya. Jadi Imam Tirmidzi ini menurut riwayat di usia senja beliau, kalau beliau salat lama berdirinya dalam keadaan menangis. Kalau beliau sujud, sujudnya begitu lama dalam keadaan menangis. Selesai beliau salat, beliau berzikir, berzikirnya pun begitu lama dalam keadaan menangis. Bahkan menurut riwayat karena terlalu seringnya menangis sampai mata beliau buta. Ditanya, lima tabki, apa yang menyebabkan engkau menangis sampai mata engkau buta? Lalu dia bilang, yang menyebabkan saya menangis karena saya takut kalau roh saya diambil oleh Allah, dosa saya tidak diampuni oleh Allah, dan saya takut kalau saya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal orang yang begitu dekat dengan Allah, berapa ratus kitab mengarang kitab, kerjaannya mengajar dan belajar saja, tapi di usia senja beliau banyak menangisnya sampai matanya buta. Kenapa? Karena takut kalau rohnya diambil oleh Allah, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat tobat yang pertama, berhenti melakukan dosa saat ini juga. Jangan menunggu nanti-nanti, jangan menunggu tua, jangan menunggu hari tua. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan roh kita akan diambil oleh Allah. Jangan gara-gara gawian melupakan perintah Allah. Jangan gara-gara gawian kada basembahyangan. Jangan gara-gara usaha meninggalkan apa yang diwajibkan atas kita, rugi. Kenapa? Suatu saat kita pasti akan mati. Makanya menurut Imamul Ghazali itu di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi itu, kalau orang pengen meninggal dunia itu biasanya ditarik itu mulai ujung kaki dulu, Pak. Tarik mulai ujung kaki dulu sampai lantuhut, rohnya itu berdiam dulu. Tobatkah kadakah, tobatkah kadakah. Bilanya kada bertobat, berjalan lagi roh itu terus. Ada yang mengatakan sampai pinggang, ada yang mengatakan sampai perut, roh itu kembali lagi berhenti. Tobat tidak, tobat tidak. Kalau dia tidak tobat, kembali lagi roh itu berjalan. Apabila sudah sampai yugargir tenggorokan ini, istilah anak muda sekarang, tiada maaf lagi bagimu. Pintu tobat ditutup oleh Allah, maka dicabutlah mulai ubun-ubun dari seluruh anggota badan kita. Yang paling setia dengan roh kita adalah mata kita. Makanya bila orang mati itu biasanya matanya ke atas. Pian jangan takutan bila orang mati matanya ke atas tuh kada bapak. Karena dari seluruh anggota tubuh kita yang paling setia adalah mata kita dengan roh kita. Yang kita takutan kalau nya mati mengijipi kita, itu kita takutan. Makanya bila orang garing yang membawa kepada kematian itu, lihat Pian. Bila orang garing membawa kepada kematian tuh japai aja batisnya tuh dingin. Kalau bahasa Banjarnya menggadang pisang orang, karena matinya mulai bawah hanya ke atas. Cuma tolong jangan dipraktekkan. Kalau kan ada ustadz garing bilang dingin aja ustadz anak mati semalam. Ya. Mohon maaf, baik mun kita meninggal dunia, masya Allah, kalau dicabut roh kita mulai ubun-ubun, terkujur kakulah kita. Sangat beruntunglah kita kalau kita meninggal dunia memiliki anak yang soleh dan solehat. Alangkah beruntungnya kita tatkala roh kita ingin diambil oleh Allah. Yang mentalkinkan kita di telinga kita adalah anak kita. Bahma la ilaha illallah. Alangkah beruntungnya kita tatkala jasad kita terkujur kaku, yang memejamkan mata kita adalah anak kita sambil mendoakan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Alangkah berbahagianya kita tatkala jasad kita terkujur kaku, yang melepaskan pakaian kita adalah anak-anak kita, dikiamkannya kita dengan penuh kelembutan. Alangkah beruntungnya kita tatkala kita pengen dimandikan, anak kita yang menggosoki kita dengan penuh kelembutan, dibersihkannya kubul dan dubur kita. Demi Allah, kalau anak membersihkan, dia berharap orang tuanya suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya kita tatkala jasad kita dibawa ke liang lahat, yang menyambut kita adalah anak-anak kita, disambutnya dengan penuh kelembutan, diletakkannya dengan penuh kehati-hatian, dibukanya kain kaci kita, diciumkannya ke tanah sambil mendoakan, Bismillah
wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada demikian insyaallah kubur kita satu kebun daripada kebun surganya Allah. Kenapa? Karena doa daripada anak-anak kita. Mudahan anak-anak kita soleh dan soleha. Kita akan mati. Mun kita mati semua ditinggalkan. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tuh ibu-ibu semua ditinggalkan bu. Mun pian mati buai, mohon maaf mudahan pian panjang umur. Mun pian mati buai jangankan galang pian yang sapuhan tuh. Jangankan rumah pian, mohon maaf baju yang pian pakai malam ini gini. Mun pian mati, bila laki pian kawin, insya Allah bila sadang lawan bini anumnya dibariakan ke bini anumnya. Karena lelakian ini buaya semuanya. Kecuali ulun aja kada. Kita berdua kada bib, kita berdua kadang gini. Walaupun berjanji sehidup semati di bawah pohon keladi demi langit dan bumi aku cinta padamu sampai mati. Pret. Pian mati kami kawin lagi, boy. Yang belum mati gin kawinan dah. Semua ditinggalkan subhanallah. Ini lelakian je nih lelakian nih. Ini lelakian semua kalau nih. Mohon maaf nih lelakian nih mun pian mati misalnya pian sugih juga nih. Sugih juga nih. Amin. Iya, ini melihat sugih nyaman menyumbang, jangan sugih pamalar. Ini banyak aja sugih sambatannya, toko aja ganal, sarang walet aja banyak, pamalar pada orang miskin. Tuh ada makhluknya. Malar pada orang, pahitungan pada orang miskin. Ya bila lewat celengan tuh celengan aja pinandu udah, pasti mengantuk di hadapan sidok. Memberi muar bener. Amun celengan jauh bagus bener jikirnya subhanallah, subhanallah babaya parak, astagfirullah. Mbah lewat alhamdulillah. Ini mohon maaf nih mun pian nih sugih jo nih mun pian nih sugih jo misalnya beisi duit 2 miliar misal. Sedikit 2 miliar nih di Halebiu itik 2 ikung sama liar. Ngalih ditangkap buka terus. Pian beisi duit 2 miliar mohon maaf mati pian. Pian ini jangan ulun, pian mati. 2 miliar tuh kan dalam ilmu paraid itu dibagi 2, sama liar pakai bini pian, sama liar pakai anak pian, lalu bini pian dapat lagi 1/8. Berarti kalau pian meninggal dunia beisi duit 2 miliar, bini pian dapat 1,3. Awak bungas, toko ada, duit banyak, nyaman bener, inya kawin non berondong. Arot apa kalah seorang. Maka memberi muar lewat di muka kuburan kita pulang. Ngarannya laki anum pisit bepingkot. Jadi jar yang laki mana kuburan almarhum laki kemang pamalar semalam mana? Karena begitu mesranya, kada kau lagi menunjuk lawan tangan lawan batis saja. Tuh kuburannya jarnya. Yang kedua, syarat tobat nasuha yang kedua. Kayak apa nih sudah? Terus ada kah? Ayo bujuran harus kada? Kada basi lah inilah. Kadalah. Yang kedua, syarat tobat nasuha yang kedua, wa nadmu ala ma badara fil madi. Hendaklah engkau menyesali yang pernah engkau lakukan masa lalu. Bahari kada tahu disembahyang, hari ini sesali dan perbaiki. Bahari kada peduli halal dan haram, yang penting anak kawa sekolah, yang penting kawa nukar baju, yang penting kawa bawa usaha. Biarkan itu dulu, hari sesali dan perbaiki. Dulu ibu-ibu sering membuka aurat, biarkan itu dulu, hari sesali dan perbaiki. Kenapa? Karena nikmat yang paling besar bukanlah harta, nikmat yang paling besar bukanlah jabatan, nikmat yang paling besar bukanlah duit yang banyak, tapi nikmat yang besar di atas segala-galanya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buai. Obo. Masih hidup? Obo. Kada mendengar katulah. Obo. Iya, tuh menyahuti laki gencang ha? Bu, jangan buai makin tua makin seksi. Ini makin tua makin seksi. Pakai legging kentat, potongan selawar dalam aja kelihatan. Ustadznya penasaran. Cuma kada wani langsung menjinguk begamat di kaca sepion meiti itu nah. Imbah meiti haro menyasal paninian. Itu namanya belakang menggoda, muka menipu.
Jangan, hendaknya makin tua itu makin rapi bapakayan. Jangan makin tua makin seksi. Kada usah tuha-tuha tuh bersenam-senam di tengah umum. Kan ulun kada tahu di sini kalau di Palangkaraya kadang-kadang ada paninian tuh lah. Pakai apa nih training kentat di tengah umum. Laki orang di belakang satu. Dua. Ya Allah ya Karim, tuha dah. Obo, jangan makin tuha orang main TikTok aja. Bini siapa bang ini? Mbak 4, Mbak 5, mulai 1, 2. Cocok yang laki tukang kamera, ayo aja lagi. Ada pintar berdua. Nih lalakian tuh harus memiliki sifat dayus. Dayus itu apa? Harus ada cemburu lawan bini itu nah. Amun bini bapak kain seksi, tangati. Amun bini baju rambut bapirang, tangati. Amun bini berjoget-joget di penganten ngintok, tangati. Jangan yang laki kurihing. Cuma ustaznya kada wani, pernah kada wani yang ngalih. Memang survei membuktikan. Rata-rata lalakian nih takutan lawan bini. Inya awaknya jaganal, sesengot tabel, tato naga kala jengking. Di belakang itiknya orang lebih. Kalau di pasar salah sedikit habis orang ditempeleng. Tetapi babaya boleh ke rumah dimambai oleh bini kijip-kijip mata. Haro menangis sekalinya. Dimakaninya bulu batis kalau ditagur bini itu ditagur, jangan diliatakan. Obo, jangan joget-joget kada kakaruan. Mohon maaf, mumpung ada kesempatan untuk memperbaiki kita. Penutup, ulun ingin membacakan sebuah syair yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada membuat syair. Syair ini mohon maaf menggambarkan kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita, maka tahu-taunya kita tua saja, tahu-taunya kita penyakitan saja, tahu-taunya kita meninggal dunia saja. Ini syair ini kalau ulun nyanyikan mungkin lebih bagus daripada lagunya Nuah ataupun Ungu. Ini nyanyiakan kah kadakah? Nyanyiakan kadakah? Yang jadi masalah lu kada bisa menyanyi. Jadi syairnya ini begini. Ija asyamruhu siti na'aman. Apabila umur kamu itu 60 tahun. Panisbu umrihi patam haqqahul layali. Maka separuh dari umurmu itu adalah haknya malam-malam kamu. Ulun batakun lawan pian. Kita malam apa diulah? Guring. Ini yang guring malam aja, ini ada yang guring terus ada. Di toko ada payu berjualan guring. Di majelis batunduk guring. Orang khutbah guring. Dan kalau pian boleh meneliti, yang rancak guring khutbah orangnya ngintu-ngintu aja tah. Nyalangganan sudah. Alhamdulillah matur silam kawan. Jadi kalau umur kita ini 60 tahun nisfi, separuh daripada yang 30 umur kita, yadhabu laisa yadri. Umur kita itu hilang entah kemana dengan kelalaian-kelalaian kita saja. Berapa jam kita melihat di HP setiap hari? Berapa jam kita ngobrol setiap hari? Berapa jam kita nonton TV setiap hari? Berapa jam kita main dom setiap malam? Kadang-kadang berapa jam kita main catur setiap hari. Kadang-kadang memindah bidak sabuting aja gin. 3 jam memikirkan. Habis waktu kita dengan kelalaian-kelalaian kita saja lagi. Tinggal berapa lagi tadi? 30 bagi 2 tinggal 15. Sisa berapa lagi? 15. Yang 15-nya apa? Wanis pubaken. Separuh daripada yang 15 syughulun, engkau sibuk. Ayo lihat Pak. Kita ini kadang-kadang sibuk aja, turun baisukan, bulik kamarian, turun baisukan, bulik kamarian, ada kadang-kadang turun baisukan, bulik malam, siang banting tulang, malam banting bini. Sibuk aja kita nih. Kadang-kadang mohon maaf ya tadi sembahyang capat berdoa aja kada sampat lagi sudah kasih sibukan. Apalagi mun bebinian nih, kasihan bebinian nih, mohon maaf. Kasihan istri bini kita nih, kasihan.
Makanya kita ini Pak kada bisa hidup tanpa bini kita, bujur tuh. Kalau lalakian nih kalau meninggalkan bininya sanggup, tapi kalau ditinggalkan bininya kada sanggup, percaya aja. Kalau kita meninggalkan bini kayak ulun nih, semingguan nih pokeliling sanggup aja. Cuma ditinggalkan bini kada sanggup. Coba ditinggalkan bini kada usah seminggu 3 hari gitu. Rumah tuh kayak kapal terbalik. Cawatnya di atas TV anaknya. Ay, bujuran loh. Ya Allah, babinian ini luar biasa. Mohon maaf nih, kalau anak kita garing, mohon maaf, yang rancak bangun malam siapa? Yang rancak bangun siapa? Bini kita mah akal aja, kisah guring. Rancak bangun bini kita. Mohon maaf kalau ulun bila bangun baisukan hendak sembahyang subuh, masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, gamis ulun ada, tasbih ulun ada. Siapa yang menyiapkan? Bini ulun. Mohon maaf, kadang-kadang bini kita itu riatannya nyamanannya makan tuh nah, riatannya nyamanannya makan, anak beol, inya hakun aja ampih makan di paluknya, anak digosokinya, habis membasuhi makan pulangnya, makanya agak lamak sedikit. Coba mun lalakian ini riatan makan, anak behera, coba mun mau jo membasuhi sambil bawa mamai, pada tahu abah riatan makan behera aja sembarangan ini. Membasuhinya gin kada kayak ini. Bepaling, pok bepaling. Noh, ini aja noh. Bujuran gak lo? Nih bebinanya repotnya luar biasa. Sudah lakinya tulak ke pasar, lakinya tulak bagawi, tuntungkah gawian babinian tuh belum tuntung. Tapasan masih banyak. Ya kada? Basuhan piring masih banyak. Tuntung babasuh piring, tuntung bata tapas. Hanyar hendak istirahat, datang anak yang tikangin tuh. Hingusnya di sini nah. Ya Allah, itu pulang diatur. Imbah tuntung dimandi, disuapi makan, hanyar hendak istirahat, yang kalah satu pulang datang kada karasaan johor hari sudah. Bujur kada Bu? Bujur kada Bu? Mohon maaf. Kadang-kadang babaya hendak guring pulang habis johor, hanyar hendak guring, banyak yang datang tamu, apa menagih kreditan. Sibuk ya ini, sibuk aja, habis waktu kita. Lalu sisa 7,5, nah yang 7,5-nya diperhatikan. Kita ini bila sudah di atas 55 tahun menginjak 60 tahun, itu biasanya askamun mulai gegaringan sudah. Bujur kada? Amun sudah 60 tahun tuh kada fit lagi badannya mulai gegaringan sudah. Jamunnya sudah garing, mohon maaf, jangankan hendak sembahyang, jangankan hendak beribadah, jangankan hendak hadir ke majelis, makan aja kada nyaman lagi sudah. Sudah garing tuh nah bada. Suruhnya orang undang, maaflah, kolesterol. Julungi orang daging, darah tinggi. Julungi orang belinjo, asam urat. Julungi orang sayur bening, sama. Ngapa lagi dimakan? Piring lagi dikucup, ada lagi yang lain dah. Makannya ada nyaman lagi. Mohon maaf, mun sudah garing tuh ada nyaman lagi sudah. Mun sudah garing tuh mohon maaf, babini aja ada nyaman lagi sudah. Apalagi mun bini anu seorang tua, inya bapak cul baju menangis sebenarnya lagi. Karena awal lagi sudah. Maka kata Imam Syafi'i, mumpung engkau diberikan kesempatan, waktu, diberikan kelapangan, diberikan kesehatan, gunakan waktumu itu, kesempatanmu itu, umurmu itu untuk taat kepada Allah sebelum Allah ambil semuanya itu. Pak, mohon maaf, amun kita sehat nyaman hendak kelanggar nih, bujur kada? Kada kawa habis sepeda motor berjalan, nya sehat. Kada kawa berjalan habis sepeda motor, nya sehat. Kada kawa habis sepeda motor berjalan, nya sehat. Nyaman. Di antara anak kawa sehat, sembahyangnya pulang ya Allah karena sehat, berdirinya pas, Allahu Akbar, sehat. Rukuknya sempurna, Allahu Akbar, sehat. Coba mun garing, mun hendak juga kalanggar nih, imbas teruk kan ya hendak kalanggar. Haro memasang sandalnya menggetar-getar. Kalau tak pasang sandal bini sebelah nah. Ada lagi yang batuntung sambayang abut kau mencariakan sandal, hilang dia sandal kok. Sakalinya dia saraka ada sandal mangalilo. Babaya pulang sampai ke langgar, amunnya kada sehat, coba lihat berdirinya gini kada nyaman lagi, lihat menggetar-getar dah. Uzali. Oh, nah, kemana nih? Hanyar stroke belum lagi 2 truk.
Bacaan kada ulang bismillahirrahmanirrahimnya him miring dah. Rukuknya kayak iklan anglin. Sami'a. Sujudnya berungkau. Pian percaya kada percaya, amun ngintu mau jua sembahyang berjamaah, percaya kada percaya, yang di belakang kada khusyuk lagi. Percaya aja. Memikirkan pian aja, rabah kok kada kan ya rabah. Ayo, mumpung sehat, mumpung Allah berikan kelapangan. Sekali lagi, nikmat yang paling besar bukanlah harta, nikmat yang paling besar bukanlah jabatan, nikmat yang paling besar kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Yang kedua dan yang ketiga, orang yang aku cintai kata Allah, insya Allah kita sambung kapan-kapan lagi. Karena ulun punya prinsip ceramah ini jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lebar. Kalau terlalu panjang, kesian ibu-ibu. Kalau terlalu lebar, kesian bapak-bapak. Ceramahnya maksud ulun. Minta ridha dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.